Halo guys, kembali lagi bersama saya di Kita Kali Course, di mana pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang selektor, atribut, dan selektor pseudo class. Jadi pertama kita akan ngebahas selektor atribut nih. Nah, selektor atribut sendiri sesuai namanya, kita bisa nge-select suatu elemen berdasarkan atribut pada elemen tersebut gitu. Dan atributnya ini bisa kita buat sendiri, kostum atributnya. Misal, halo dunia, tipenya planet gitu. Nah, kan atributnya sudah kita buat. Kita bisa ngeseleksi H1 dengan atribut ini dengan cara cukup panggil H1, tanda siku, tipe, planet. Nah, kita tinggal buat apa nih? Terserah. Color, crimson, gitu. Jadi dia terseleksi gitu ya. Nah, jadi gini nih cara kita ngeseleksi berdasarkan atribut. Yang kedua, kita akan ngebahas tentang selektor pseudo class. Nah, pseudo class ini nih yang banyak guys. Dan ini yang termasuk keren juga nih. Jadi kerennya gimana? Nah, jadi pseudo class itu kelas yang ada tapi nggak ada dia, semu gitu. Sesuai namanya ya, pseudo class, kelas semu. Cara menggunakannya itu cukup gampang. Jadi pseudo class itu banyak ya guys. Salah satunya itu yang kita bahas di sini nanti ada hover, last child, nth child, focus dan sebagainya. Tapi kalian bisa eksplorasi sendiri deh nanti. Intinya keywordnya itu adalah pseudo class. Nah, di sini salah satunya itu namanya hover. Hover font size 12 pixel. Background yellow. Nah, maksudnya apa sih? Ini kok juga nggak berubah gitu kan? Karena H1 ini ketika kita sentuh barulah dijalani ininya. Nah, itulah pseudo classnya tuh. Jadi, misal nih, tuh, dia berubah. Ah, ini salah ya. Background. Nah, tuh. Jadi, ketika H1 disentuh, maka jalankan ini. Itu pseudo class hover. Pseudo class kedua itu fokus salah satu. Pseudo class kedua itu adalah fokus. Kita bahas input fokus. Nah, pseudo class fokus ini diperuntukkan untuk tag input ya gitu. Jadi ketika inputnya fokus gini, inputnya diklik gini, nah kita mau ngapain nih? Contoh, kita bisa buat border ketika inputnya fokus, kita kasih bordernya green, backgroundnya kaki. Nah, sekarang kalau kita klik fokus nih, kita fokusin dia. Nah, dia berubah tuh inputnya. Sesuai dengan ini. Ini kenapa border nggak berubah? Karena kalau input itu bukan border ya, tapi dia outline. Tuh, dia berubah dia ya. Jadi berubah. Keren banget. Lalu, ini kita bahas lagi nih tentang pseudo class yang namanya last child, nth child. Nah, ini berguna banget nih untuk kalian yang mau manipulasi elemen dengan list banyak gitu. Tapi ada kostum tertentu gitu. Mau elemen pertama aja atau terakhir aja atau yang ganjil aja, yang genap aja. Nah, ini bisa pakai si last child, nth child, first child ini. Caranya juga cukup gampang ya. Caranya juga cukup gampang. Jadi kita kan tahu nih, kita mau nge kostum elemen bagian LI-nya aja nih. Nah, jadi cukup kita panggil deh LI last child. Terus kita mau apain? Color yellow. Nah, sekarang elemen LI yang terakhir dia terseleksi jadi warna kuning sesuai dengan perintah yang kita beri. LI last child gitu ya. Jadi LI yang terakhir gitu. Kalau mau yang pertama aja gampang ya, sesuai ininya aja kita buat first child color blue. Tuh, jadi dia elemen pertamanya blue, elemen terakhirnya kuning gitu. Keren banget. Nah, Bang kalau mau ganjil aja atau genap aja itu gimana tuh? Ah, itu lebih keren ya. Ini biasanya digunakan ini kalau kalian mau ngebuat table tuh. Jadi kalau table itu kan barisnya, jadi tabelnya itu kalau garisnya itu kan barisnya itu belang-belang gitu kan. Putih, abu-abu. Nah, bisa pakai ini. Cukup buat nth child. Nah, ada kurung ininya.
Kita buat background gray. Colornya yellow. Nah, ini NTHCL ini cukup kita masukin. Sebenarnya kita bisa masukin angka, guys. 1. Jadi dia yang pertama aja. 2, 3 gitu. Nah, kalau kita mau ganjil aja nih, ya kan? Kalau kita mau ganjil, itu pakai OOD. Odd gitu, bahasa Inggrisnya ya. Jadi, elemen LI yang ganjil terapin CSS ini gitu. Jadi 135 itu kan elemen ganjil. Jadi dia kena gitu. Kalau even itu genap. Nah, even itu 2, 4, 6 dan seterusnya ya, bukan cuma sebatas ini gitu. Berhubung ini ada 6 elemen ya kenanya cuma 6 elemen gitu. Cara lainnya itu bisa juga pakai 2N gitu. Nah, 2N ini sama kayak ganjil sebenarnya. Karena kelipatan 2 gitu, guys. Jadi kalau kita buat 3, kelipatan 3. Yang kena cuma 3, 6. Atau kelipatan 4. Tuh, 4 doang. 8-nya harusnya kena nih kalau listnya ada 8 bakal kena. Nah, di sini kita bisa juga ngasih operasi aritmatika sederhana kayak kurang 1 berarti kelipatan 3 gitu. Dimulai dari 3 gitu. Ini 2 gitu. Tuh. Dimulai dari 2, mundur ya kan? Dimulai dari 2, tetap kelipatannya 4. Gitu dia. Keren banget ya. Oke guys, sekian aja untuk video kali ini. Stay tune in our channel. See you in the next video. Bye.